Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar Ananda semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dilancarkan proses pembelajaran kita hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengecek daftar hadir Ananda terlebih dahulu. Untuk itu, silakan Ananda aktifkan kameranya karena Ibu akan mengecek di partisipan saja. Bagi yang tidak mengaktifkan kamera atau tidak ada keterangan, akan Ibu anggap tidak hadir ya. Nah, nampaknya sudah hadir semua ya. Apakah ada yang izin hari ini? Baiklah, sekarang Ibu mau bertanya tentang materi sebelumnya. Untuk mengingat kembali materi kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Saya, Bu. Ya, silakan Aulia. Materi sebelumnya tentang protista, Bu. Ya. Protista adalah mikroorganisme eukariot yang tidak termasuk hewan, tumbuhan, ataupun jamur, Bu. Ya, bagus. Benar sekali. Nah, protista ini terbagi menjadi 3. Ada yang tahu apa saja yang 3 itu? Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Deswita. Baik, Bu. Protista itu ada 3. Yang pertama itu mirip hewan, itu protozoa. Protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur, Bu. Ya, bagus. Benar sekali, Wita. Berarti masih ingat ya materi kita sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu, adakah yang pernah melihat ada roti, ada bintik-bintik hijaunya? Pasti ada ya. Nah, adakah yang bertanya, kenapa pada tempe itu ada putih-putihnya? Pasti kalian bertanya-tanya tentang itu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari apa itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang jamur. Nah, dengan mempelajari ini, kalian akan tahu apa yang ada di roti itu, kenapa jamur bisa putih-putih seperti itu, kenapa tempe bisa memiliki serat-serat putih seperti itu. Nah, dengan mempelajari materi ini, maka kalian akan tahu apa itu. Nah, untuk KD kita hari ini yaitu KD 3 tentang mengelompokkan jamur berdasarkan ciri-ciri, cara reproduksi, dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan. Nah, untuk indikator kita hari ini yaitu menjelaskan ciri-ciri umum divisio dalam kingdom fungi, menjelaskan dasar pengelompokan fungi, dan menggambarkan struktur tubuh jamur dan dari berbagai golongan. Nah, pelajaran kita hari ini tujuannya yaitu dengan diskusi kelompok, kalian akan dapat menjelaskan ciri-ciri fungi dan dapat menjabarkan ciri-ciri tertentu yang ada pada setiap 4 divisi fungi. Nah, untuk nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu akan Ibu bagikan LKPD, nanti Ananda berkelompok akan mengisi LKPD tersebut. Untuk nama kelompoknya akan Ibu bagikan di WA group.
filenya akan Ibu bagikan di WA group ya. Nanti Ibu akan membagikan LKPD dan Ananda akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Dan di akhir Ananda akan mempresentasikan hasil diskusi Ananda. Lalu di akhir pembelajaran kita nanti akan ada kuis. Jadi diharapkan untuk Ananda semua mengikuti pelajaran dengan benar-benar memperhatikan agar dalam mengisi kuis nanti tidak ada yang sulit untuk mengisinya. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan dulu tentang materi kita hari ini, yaitu jamur. Nah, sekarang Ananda perhatikan dulu penjelasan Ibu. Nanti setelah Ibu selesai menjelaskan, silakan Ananda mengerjakan LKPD-nya. Nanti kita akan ada break dulu. Selagi Ananda mengisi LKPD bersama kelompok melalui WA group saja. Baiklah, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu fungi atau jamur. Nah, apa yang Ananda pikirkan tentang gambar yang ada pada slide PPT Ibu ini? Siapa yang mau jawab? Ya, Bu. Ya, silahkan. Ya, benar, jamur. Nah, di mana Ananda dapat melihat jamur ini? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Ya, silahkan. di Ini. batang kayu yang sudah lapuk, Bu. Ya, benar. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan. Nah, kata jamur berasal dari bahasa Latin, yaitu fungi. Nah, jamur atau fungi ini sifatnya eukariotik dan tidak berklorofil. Jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak mempunyai klorofil. Nah, di mana habitat jamur ini? Habitatnya di tempat yang lembab, kurang cahaya, dan mengandung sisa-sisa organik pada kayu yang lapuk dan tempat buangan sampah. Seperti yang dijawab oleh Aini tadi ya, habitatnya yaitu di kayu yang sudah lapuk. Nah, selanjutnya bagaimana cara reproduksi jamur? Reproduksi jamur ini ada dengan dua cara. Yang pertama, secara aseksual dan yang kedua secara seksual. Yang secara aseksual itu dengan menghasilkan spora, kuncup, dan fragmentasi. Untuk yang seksual dengan zigospora, askospora, dan basidiospora. Nah, selanjutnya tubuh jamur ini tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Nah, hifa ini membentuk jaringan yang disebut miselium. Nah, miselium lalu menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Nah, hifa adalah struktur yang menyerupai benang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma. Nah, hifa ini terbagi pula menjadi 3 macam, yaitu aseptat, septat uninukleus, septat multinukleus. Nah, aseptat itu adalah hifa yang tidak mempunyai sekat atau septum dan biasa disebut senosit. Nah, septat nukleus itu hifa yang dengan sel berinti tunggal, sekat hifa menjadi ruang-ruang dan tiap ruang berisi satu inti. Nah, dan septat multinukleus, nah hifa dengan banyak sel. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, fungi atau jamur ini dapat menjadi 4 divisi. Nah, apa 4 divisi itu? Nah, yaitu zigomikota, askomikota, basidiomikota, dan deuteromikota. Nah,
untuk pengelompokan 4 divisi jamur ini akan kita pelajari minggu depan. Jadi untuk yang sekarang sampai di sini dulu Ibu jelaskan. Nah, setelah ini kita akan mengerjakan LKPD. Nah, untuk LKPD-nya akan sedikit Ibu jelaskan. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan sedikit tentang LKPD kita. Nanti silakan Anda buat nama kelompok di sini, dan di sini kelompok berapa, kelas berapa. Nah, ini silakan Anda baca petunjuk belajar untuk mengisi LKPD. Lalu silakan Anda baca kompetisi dasar, indikator, tujuan. Nah, di sini juga ada informasi pendukungnya. Silakan Anda baca materi-materi yang ada pada LKPD. Nah, silakan pahami langkah kerjanya, itu buatlah grup WhatsApp bersama dengan teman-teman satu kelompok. Nah, silakan Anda buat nanti grup WhatsApp sesuai nama kelompok yang Ibu share di WA Group. Lalu diskusikan bersama kelompok mengenai pertanyaan yang ada. Nah, ini pertanyaan. Silakan Anda isi tabel pertama ini. Nanti bagi yang presentasi, tidak usah mempresentasikan yang ini. Langsung saja kepada tabel kedua dan jawaban pertanyaan ini. Tapi tetap ya diisi yang tabel pertama ini, nanti kita bahas sama-sama. Untuk yang tampil nanti akan Ibu acak kelompok berapa yang akan tampil. Jadi semuanya harus bersiap-siap untuk tampil. Nah, terakhir kalian buat kesimpulan dari LKPD yang kalian buat dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk itu sekarang silakan Ananda kerjakan LKPD ini. Nanti akan Ibu share dengan nama kelompoknya sekalian. Silakan kerjakan LKPD selama 30 menit. Nah, selama 30 menit itu kita akan break sebentar. Ibu akhiri dulu Zoom ini, nanti Ibu kabari lagi untuk masuk Zoom selanjutnya. Nah, untuk itu apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Aini. Jadi nanti jawabannya diketik ya, Bu? Ya, nanti jawabannya silakan Anda ketik ya. Cukup satu saja yang mengetik, jangan semua yang mengetik ya. Diskusikan lalu satu orang mengetik. Baik, Bu. Akhiri dulu ya. Apakah sudah selesai Anda semua mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, apakah ada kendala dalam mengisi LKPD? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, untuk yang tampil hari ini, Ibu tunjuk kelompok. Oh, sebelumnya, apakah ada yang ingin tampil, yang mengajukan diri untuk tampil? Tidak ada ya? Ibu tunjuk saja ya. Di partisipan Ibu lihat kelompok Deswita, kelompok Deswita ya. Kelompok berapa itu? Kelompok 3, Bu. Ya, silakan kelompok 3 tampil ya. Siap kelompok 3? Siap, Bu. Bagus.
Baiklah, silakan kelompok 3 menampilkan hasil diskusinya. Siapa moderatornya? Saya, Bu. Ya, Miranda ya. Silakan Miranda mengambil alih diskusi hari ini. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Miranda Verlin sebagai moderator dan rekan saya Deswita Ainun Fitri sebagai pemateri 1 serta Aulia Putri sebagai pemateri 2. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait fungi atau jamur. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh rekan saya Deswita Ainun Fitri. Pada saudari Deswita, disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama itu tentang pengelompokan jamur beserta ciri-cirinya. Yang pertama itu jamur zygomicota. Ciri-ciri yang pertama itu habitat di darat, tanah, dan hidup dengan subprofit. Yang kedua merupakan kelompok utama dalam membentuk mycorrhiza. Yang ketiga memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat-sekat. Yang keempat memiliki hifa yang bersifat senositik. Yang kelima dinding sel terdiri dari kitin dan tidak memiliki zoospora. Yang keenam bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang keenam reproduksi secara seksual dengan peleburan dua hifa, yaitu hifa betina dan jantan. Yang terakhir, reproduksi secara aseksual dilakukan pada spora yang telah pecah yang berasal dari sporangium. Selanjutnya itu ada ascomycota. Ciri-cirinya yang pertama dinding selnya tersusun atas zat kitin. Yang kedua unisel dan multiseluler. Yang ketiga, hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut asporap. Yang keempat, itu mengandung inti haploid. Yang kelima, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Yang keenam, reproduksi vegetatifnya itu membentuk conidiospora. Yang keenam, reproduksi generatifnya dengan konjungasi yang menghasilkan ascopora. Selanjutnya itu Basidium mycota. Ciri-cirinya pertama multiseluler, yang kedua hifa bersekat, yang ketiga dinding selnya tersusun atas zat kitin, yang keempat reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. Yang kelima, reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora. Yang keenam, mengandung inti haploid. Yang ketujuh, memiliki keturunan diploid lebih singkat. Yang kedelapan, memiliki basidiokrap. Yang kesembilan, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Yang terakhir, beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan. Yang selanjutnya, itu Deuteromycota. Itu ciri-cirinya. Yang pertama memiliki hifa bersekat dengan dinding sel dari bahan kitin. Yang kedua multiseluler dan uniseluler. Yang ketiga reproduksi vegetatif dengan membentuk conidiospora. Yang keempat jarang membentuk tubuh buah. Yang kelima sebagian besar bersifat mikroskopis. Yang terakhir hidup sebagai subprofit atau parasit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Deswita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Aulia. Kepada Saudari Aulia, dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang pertanyaan yang telah diajukan oleh Ibu
Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu apa perbedaan cara reproduksi jamur divisi Zygomosita dan dengan divisi Asomysota? Jawabannya adalah divisi Zygomysota adalah proses reproduksi seksual pada Zygomysota dimulai dengan bertemu hifa plus ditambah dengan hifa negatif. Kedua hifa tersebut akan membentuk gametangia yang di dalamnya mengandung banyak inti. Gametangia akan terpisah dari hifa melalui pembentukan septa. Sel gametangia akan melebur melalui plasmogami yang menyebabkan bersatunya plasma kedua gametangia. Peristiwa ini diikuti dengan peleburan inti-inti haploid yang bersesuaian atau kariogami sehingga terbentuk zigot berinti dipoid. Zigot akan membentuk zigospora di dalam suatu kantung yang disebut zigosporangium. Kantung tersebut dapat berisi zigospora lebih dari satu. Meiosis terjadi saat zigospora membentuk kecambah. Divisi Asomysota. Reproduksi seksual Ascomysota dicirikan melalui pembentukan kantung askus yang berisi ascospora dan terdapat di dalam tubuh buah ascocarp. Selain vegetatif atau hifa, jamur ini bersifat heterokariot atau homokariot. Sel atau hifa yang bersesuaian, ascogonia dan antheridia akan bertemu dan melebur sehingga membentuk kantung askus berisi zigot. Zigot mengalami meiosis dan diikuti dengan mitosis sehingga terbentuk 8 ascospora atau kelipatannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu apakah perbedaan antara ascocarp dan basidiocarp? Jawabannya yaitu ascocarp adalah ascomycet yang membentuk tubuh buah atau tubuh buah yang berisi askus atau kantung, sedangkan basidiocarp adalah tubuh buah Basidiomysotina tempat basidium berkumpul. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Aulia. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan moderator. Iya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban pada pertanyaan perbedaan antara ascocarp dan basidiocarp. Dari jawaban kelompok kami, perbedaan utama antara ascocarp dan basidiocarp adalah ascocarp adalah tubuh buah ascomycota yang menghasilkan ascospora, sedangkan basidiocarp merupakan tubuh buah yang menghasilkan basidiospora. Selain itu, sebagian besar ascocarp berbentuk mangkuk, sementara beberapa berbentuk bulat labu. Sedangkan basidiocarp berbentuk seperti payung kuping atau setengah lingkaran. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Apakah masih ada di teman-teman yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya tidak ada ya. Kita langsung saja. Dari hasil diskusi kami tadi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada moderator untuk menghemat waktu ya. Baik, Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya,
Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kelompok moderator, bagus pada kelompok penyaji, sudah berani ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok penyaji. Ya, kelompok penyaji sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, nanti akan Ibu berikan +5 untuk kelompok penyaji. Nah, untuk yang lainnya, apakah ada yang langsung ingin ditanyakan kepada Ibu tentang materi hari ini? Tidak, Bu. Ya, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, maka selanjutnya kita akan melaksanakan kuis. Ibu akan mengirimkan link kuis ke WA grup kita ya. Nah, silakan Ananda kerjakan selama 5 menit. Nanti bagi yang mendapatkan nilai tertinggi, akan Ibu beri hadiah. Jadi, isilah kuis dengan serius. Nah, sekarang akan Ibu kirimkan link di WA grup kita. Nah, apakah sudah selesai mengerjakan kuisnya Ananda semua? Bu, sudah, Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Apakah ada kendala dalam mengerjakan kuisnya? Tidak, Bu. Insya Allah Ya, tidak, ya. Bu. Ya. Bagi yang benar-benar mengerti materi hari ini, pasti tidak sulit untuk mengerjakan kuis hari ini. Nanti Ibu akan lihat hasilnya, siapa yang mendapatkan nilai tertinggi. Nah, dan yang mendapatkan nilai tertinggi itu akan Ibu berikan hadiah pada pertemuan selanjutnya. Nah, baiklah, karena pembelajaran kita hari ini akan berakhir, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Ya, Desmila. Silakan Desmila. Baiklah, kesimpulannya adalah jamur atau fungi adalah organisme yang sifat seluler dan jamur atau fungi banyak ditemukan pada lingkungan sekitar. Jamur atau fungi ini reproduksinya dengan secara aksial yang menghasilkan spora, kuncup, dan bakteri. Sedangkan dengan secara seksual dengan zigospora dan basidiospora. Jamur atau fungi hidupnya di tempat-tempat yang lembab dan bersimbiosis dengan ganggang yang membentuk lumut. Ya, bagus Desmila. Itulah kesimpulan materi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baiklah, sudah disimpulkan ya. Nah, untuk kuis kita tadi, nanti akan Ibu cek nilainya. Bagi yang nilainya belum tuntas dalam mengerjakan kuis, silakan diperbaiki dengan membuat jawaban yang benar. Untuk yang sudah tuntas, silakan mempelajari lebih lanjut materi kita ini dari buku atau sumber lain, seperti internet dan berbagai. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk membuat perbaikan jawaban itu ditulis tangan atau diketik, Bu? Iya, bagus. Untuk perbaikan boleh ditulis tangan ataupun diketik. Nah, asalkan jangan yang ditulis tangan itu rapi dan bisa dibaca ya. Nanti asal-asal bikin ya, cukir ayam ya. Jangan gitu.
Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari pengelompokan jamur. Jadi, Ananda semua, Ibu harapkan mempelajari materi kita selanjutnya di rumah sebelum memulai pelajaran. Mengerti? Ngerti, Bu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, karena waktunya sudah habis, marilah kita mengucapkan syukur karena telah dilancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah, bersyukur, mulai. Baik. Alhamdulillahirabbil Gulung. Coba. Nah, kali. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan syukur karena telah dilancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Maaf Nanda, tiba-tiba jaringan Ibu hilang. Sampai mana, Diko? Balik. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah karena telah dilancarkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah dan janggalnya, Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.